Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Bayangin, lagi hamil tua terus terjebak sendirian di tengah laut dan itu di dalam kontainer. Bukan kontainer makanan ya, tapi kontainer beneran nih. Ini bukan acara masak, ini Nowhere, film yang ngajarin kita kalau cinta seorang ibu tuh bisa lebih kuat dari badai sekalipun. Dan inilah kisah selengkapnya. Dikisahkan daratan Eropa telah memasuki masa-masa sulitnya menyusul semakin menipisnya sumber daya yang mereka miliki. Kondisi inilah yang mulai memunculkan kekacauan di mana-mana cuy. Salah satu imbasnya adalah rakyat yang harus menjalani hidup sangat sulit dan selalu dihantui oleh ancaman kematian, dan itu dari pemerintah mereka sendiri. Tak terkecuali dengan negara Spanyol. Warga di sana berbondong-bondong mencari suaka dari negara lain, bahkan meski harus menjadi imigran ilegal sekalipun untuk bisa hidup. Adalah Mia, seorang wanita muda yang kini tengah berjuang bersama suaminya untuk mencari tempat hidup yang lebih baik di luar Spanyol. Meski kondisinya sedang hamil besar, namun menjadi imigran ilegal setidaknya menjadi satu-satunya pilihan yang ia yakini bisa memberikan kesempatan hidup yang lebih layak. Dengan membayar uang yang tak sedikit, Mia dan suaminya yang bernama Nico mulai menaiki kontainer bersama dengan orang-orang lainnya. Namun sial, karena banyaknya imigran gelap yang ingin meninggalkan Spanyol, Mia dan Nico pun harus terpisah di box kontainer yang berbeda. Khawatir dengan kondisi dirinya, Mia yang sempat melihat kontainer yang dinaiki Nico pun langsung menghubungi suaminya itu. Dalam obrolan singkat keduanya, Nico berusaha meyakinkan Mia akan kondisi di sekitar mereka, termasuk mengingatkannya untuk tetap berhati-hati dan tak pernah percaya pada siapapun yang ada di sana. Dalam perjalanan, Mia sempat melihat bagaimana kejinya rezim yang berkuasa saat itu. Warga mulai ditangkapi untuk dihukum tanpa alasan yang jelas. Bahkan wanita hamil dan anak-anak pun turut menjadi sasaran untuk mereka. Belum usai dihantui dengan pemandangan yang ada di jalanan tadi, kini truk yang membawa kontainer Mia harus berhenti di pos penjagaan area dermaga. Sialnya, meski pihak penyelundupan telah mensiasati box kontainernya dengan sekat untuk menyembunyikan para imigran, namun pihak penjaga tetap mengetahui adanya kejanggalan dalam kontainer tersebut. Alhasil, para imigran gelap itu pun harus meregang nyawa usai dihujani peluru oleh penjaga di sana. Beruntung, Mia yang sempat bersembunyi di atas salah satu box kayu akhirnya bisa selamat dari insiden penembakan tersebut. Dengan perasaan takut yang luar biasa, Mia yang juga khawatir terhadap nasib Nico pun langsung mengirimkan pesan suara pada suaminya tersebut, termasuk memberitahu soal kekacauan yang sempat terjadi di kontainernya. Setelah memasuki area dermaga, sejumlah kontainer pun mulai disusun rapi di atas kapal yang akan berlayar, termasuk kontainer yang dinaiki oleh Mia dan Nico. Namun sayangnya kali ini Mia tak bisa menghubungi ponsel suaminya itu. Tak mau pikirannya dibuat kacau oleh semua kondisi di sekitarnya, Mia pun memutuskan untuk tidur sejenak mengistirahatkan badannya demi bayi yang ia kandung. Namun siapa sangka perjalanan yang dilakukan oleh Mia harus dilalui dengan beragam rintangan. Karena sekarang kapal yang membawanya malah bertemu dengan ombak besar yang memporak-porandakan seisi kapal. Parahnya lagi, badai dahsyat yang menghantam kapal akhirnya juga turut membuat tubuh Mia terpontang-panting hingga membuatnya terkapar pingsan. Usai tersadar, Mia mendapati sebagian tubuhnya yang telah basah oleh air laut. Usut punya usut, badai dahsyat yang menerjang tadi malam ternyata telah mengakibatkan sejumlah kontainer terjatuh dari atas kapal, termasuk yang dinaiki oleh Mia. Sadar bahwa kontainer yang ia naiki mulai kemasukan air dan bisa tenggelam kapan saja, Mia pun berusaha mencari-cari barang yang bisa digunakannya untuk menyumbat lubang di badan kontainer. Tak lama kemudian, perasaannya pun mulai seketika dibuat tak karuan setelah melihat kondisi kontainer yang dinaiki oleh Nico perlahan mulai tenggelam. Dengan penuh khawatir, Mia mencoba menghubungi Nico menggunakan ponselnya. Namun hal itu urung dilakukan, menyusul layar ponselnya yang pecah dan tak bisa digunakan.
Tak kehilangan akal, Mia yang sempat menemukan ponsel milik imigran lainnya yang tertinggal sempat mencoba menggunakannya. Dengan memindahkan SIM card miliknya ke ponsel tersebut, ia kembali mencoba menghubungi Nico, namun sayang ponsel suaminya itu masih juga tak bisa dihubungi. Menyadari bahwa suaminya bisa saja telah meninggoy tenggelam, Mia yang mulai hilang harapan pun sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan berbekal sebuah pisau lipat yang ia temukan, wanita itu berniat untuk melakukan bundir. Namun di luar dugaan, bayi dalam kandungannya yang sedari kemarin tak kunjung bergerak tiba-tiba saja menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bayi yang selama ini ia jaga dengan sangat hati-hati seketika itu juga bergerak dan memunculkan kembali semangat hidup dalam diri Mia. Tak lama berselang, suara benturan keras pun terdengar dari luar kontainer. Seekor paus besar agaknya telah membentur-benturkan tubuhnya pada kontainer yang dinaiki Mia. Sayangnya, aksi yang dilakukan oleh paus tersebut malah membuat air laut semakin cepat memasuki area dalam kontainer. Bahkan goncangannya sampai menjatuhkan salah satu kotak kayu yang berisi mainan bebek karet. Dan tak lama dari itu, Mia akhirnya tenggelam bersama kontainer yang telah dipenuhi oleh air laut. Beruntung, apa yang dialami tadi ternyata hanyalah mimpi belaka. Mia kini terbangun dan mulai mencari cara lagi untuk membuat kontainer tidak mudah tenggelam. Seolah mendapat pencerahan dari mimpinya tadi, wanita itu pun mencoba membuka salah satu kotak kayu yang sempat ada dalam mimpinya. Meski hanya berisikan box Tupperware saja, namun setidaknya dengan karet-karet yang ada di box tersebut, Mia bisa manfaatkan untuk menyumpal setiap lubang di kontainer yang menjadi akses masuknya air laut. Seakan mulai berdamai dengan kondisinya saat ini, Mia tak hanya sekedar menyumpal lubang-lubang yang ada di sana, tetapi ia juga turut memajang foto kenangannya bersama Nico di dalam kontainer, termasuk mengumpulkan setiap barang yang bisa ia manfaatkan selama berada di sana. Di luar dugaan, Mia yang selama ini tak bisa menghubungi Nico tiba-tiba saja mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang tak lain adalah suaminya itu sendiri. Dalam sambungan tersebut, Nico menjelaskan bahwa dirinya telah ditipu oleh agen yang menyelundupkannya. Karena faktanya, truk yang membawa kontainernya malah menurunkan semua penumpang di luar kota. Alasan inilah yang membuat Nico masih selamat sampai sekarang, meski lokasinya terpisah jauh dari Mia. Tak hanya itu, Nico juga berpesan pada istrinya tersebut untuk terus menjaga bayi mereka. Karena bagaimanapun juga, ia tak ingin bayi yang dikandung Mia harus tewas seperti nasib anak mereka yang sebelumnya. Usai menutup teleponnya, suasana di dalam kontainer pun seketika berubah penuh ketegangan. Karena bukan hanya cuaca di sekitarnya saja yang tiba-tiba menjadi mendung, tetapi perut Mia juga sudah mulai kontraksi. Di dalam kontainer yang terombang-ambing oleh badai, Mia dengan penuh perjuangan berusaha sekuat tenaga melalui proses kelahiran anaknya seorang diri. Hingga kemudian terakhirlah bayi perempuan yang sehat dari kandungan Mia. Usai melahirkan anaknya, Mia lalu menyimpan plasenta dari bayi tersebut di salah satu kotak Tupperware sembari menenangkannya. Esok harinya, upaya untuk keluar dari kontainer pun mulai dilakukan oleh Mia. Salah satunya yaitu dengan membuat pola lubang di atap kontainer menggunakan bor yang ia temukan. Namun belum juga selesai melubangi seluruh pola yang telah dibuat, bor yang digunakan oleh Mia tiba-tiba kehabisan daya dan alhasil ia pun harus meneruskannya menggunakan pisau lipat. Kondisi juga kian parah karena saat ini persediaan makanan dan minuman di dalam kontainer telah benar-benar habis. Sementara dirinya tetap harus memiliki energi untuk menyusui. Mia mau tak mau akhirnya memakan plasenta bayinya sendiri yang sempat ia simpan sebelumnya. Tak lama berselang, paus besar di luar sana ternyata kembali membentur-benturkan badannya pada kontainer. Alhasil, guncangan hebat pun langsung mengombang-ambingkan seisi kontainer dan membuat sang bayi menjadi menangis. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Mia sempat bertemu dengan anak pertamanya di dalam mimpi. Ia pun berulang kali meminta maaf karena merasa telah lalai menjaga anak pertamanya tersebut, hingga harus meregang nyawa setelah ditangkap oleh pihak keamanan Spanyol. Tak hanya itu, Mia juga sempat memimpikan Nico yang tiba-tiba menghampirinya dan menemani Mia selama berada di dalam kontainer.
Belum puas dengan halusinasi dalam mimpinya tersebut, Mia tiba-tiba terbangun oleh tetesan air yang jatuh dari lubang yang sempat ia buat sebelumnya. Ia yang sudah sangat kehausan pun lalu berinisiatif mengumpulkan setiap tetes air hujan yang masuk melalui lubang tersebut. Di hari berikutnya, perjuangan untuk keluar dari kontainer pun kembali dilakukan oleh Mia. Dengan berbekal tali pengikat bekas kotak kayu, wanita itu secara mengesankan akhirnya berhasil membengkokkan plat besi dan membuat akses keluar dari kontainer. Di atap kontainer, Mia dan bayinya yang selama ini terkurung dalam kontainer akhirnya bisa langsung merasakan hangatnya sinar matahari. Menariknya, saat Mia membuang popok bayinya ke laut, tiba-tiba di lokasi itu pula sekumpulan ikan kecil datang berkumpul. Seperti mendapatkan ide baru, Mia yang tak memiliki persediaan makanan pun lalu mencoba membuat tombak sederhana dan berharap agar ia bisa mendapatkan ikan dari laut. Namun sayangnya upaya tersebut tak mudah untuk dilakukan. Tombak sederhana buatan Mia agaknya tak cukup mampu untuk menembus air atau bahkan ikan kecil sekalipun. Kesal karena gagal mendapatkan buruannya, Mia tiba-tiba mendapat harapan baru setelah sebuah pesawat seketika melintas tepat di atas kontainernya. Sadar bahwa teriakannya tak mungkin terdengar dari jarak yang sangat jauh, ia pun dengan cepat mengambil cermin untuk mengarahkan cahaya ke arah pesawat. Harapannya adalah agar perhatian pilot bisa teralihkan melalui pantulan cahaya dari cermin tersebut. Namun sial, bukan hanya gagal menarik perhatian dari pesawat yang melintas, paha Mia juga turut sobek terkena potongan plat besi kontainer saat ia mengambil cermin tersebut. Tak mau kondisi tubuhnya kian memburuk, Mia yang memanfaatkan potongan kawat dan serabut kabel pun nekat menjahit sendiri kulit pahanya yang sobek tadi. Usai menutup lukanya yang penuh perjuangan, Mia kembali mendapat ide baru setelah melihat beberapa tumpukan kabel yang ada di sekitarnya. Dengan memanfaatkan kabel-kabel tersebut, ia dengan telaten merangkainya menjadi jaring yang akan digunakan untuk berburu ikan. Di luar dugaan, ide sederhana Mia ternyata mampu melepaskan dari belenggu kelaparan. Berbekal popos bekas bayinya, jaring sederhana buatan Mia akhirnya berhasil menangkap ikan dengan cukup mudah. Meski tak bisa mengolahnya, namun wanita itu nampak sangat lahap menyantap ikan hasil tangkapannya. Sejak saat itu, Mia yang perlahan telah berdamai dengan kondisinya mulai bisa menata dengan lebih baik hari-harinya selama terombang-ambing di lautan lepas. Ia tak hanya menjaring ikan saja, tetapi juga menempatkan sebagian ikan yang masih hidup di dalam kotak Tupperware, menampung air hujan untuk menjadi stok air minum, hingga mengirim pesan dalam kotak Tupperware untuk meminta pertolongan siapa saja di luar sana yang mungkin membacanya. Di malam harinya, Mia yang terus berharap akan datangnya keajaiban tiba-tiba mendapat telepon dari si Nico. Dalam obrolan mereka, Nico memberitahu kondisinya saat ini yang tengah sekarat akibat tembakan yang ia terima. Karena kondisi itulah, ia pun meminta Mia untuk terus berjuang meski Nico sendiri mungkin tak akan bisa bertahan lebih lama. Sebaliknya, Mia juga mengabarkan soal kelahiran bayi perempuan mereka yang ia beri nama Noah. Nama yang sama seperti neneknya sekaligus juga menjadi harapan besar layaknya peristiwa Bahtera Nabi Nuh. Tak lama dari itu, Nico pun terdiam bersamaan dengan terputusnya sambungan telepon di antara mereka. Malam itu pun menjadi malam yang begitu haru bagi si Mia. Tanpa terasa, 26 hari sudah Mia berada di dalam kontainer bersama Noah. Kondisi kontainer sudah jauh berbeda dari sebelumnya, karena saat ini lebih dari separuh bagian kontainer telah terendam oleh air. Dengan kata lain, Mia mau tak mau harus berjuang di lautan lepas sendiri tanpa tempat berteduh bersama bayinya. Tak mau menyerah begitu saja, Mia lalu menyatukan seluruh kotak Tupperware tersisa untuk dijadikan sebagai rakit sederhana bagi Noah. Sementara ia sendiri akan berjuang dengan terus terapung hingga keajaiban tiba. Setelah semalaman terombang-ambing di lautan lepas, tubuh Mia yang kian lemas tak henti-hentinya berusaha untuk bisa menemukan daratan. Dan keajaiban pun terjadi. Mia yang saat itu berniat mengurangi bobot rakit dengan membuang sejumlah sisa ikan miliknya, malah dihampiri oleh sekumpulan burung camar yang tertarik dengan potongan bangkai dari ikan tersebut. Di luar dugaan, sejumlah burung camar yang berkumpul mengerumuni rakit Noah ternyata berhasil menarik perhatian nelayan yang berada tak jauh dari sana. Merasa penasaran, nelayan itu pun lalu menghampiri rakit Noah dan menyelamatkan bayi tersebut.
Beruntung meski Mia sudah tak berada di samping Noah, namun berkat tali yang mengikat tubuhnya ke rakit tersebut, alhasil ia pun bisa ditarik dan diselamatkan oleh nelayan tadi. Dengan perasaan bahagia dan penuh haru, Mia akhirnya bisa selamat setelah melalui perjuangan beratnya bersama Noah. Dan kisah pada film ini pun berakhir. Dari gelapnya kontainer hingga cahaya di ufuk harapan, Nowhere membawa kita menyelami lautan perjuangan yang tak terukur. Ini bukan sekedar kisah bertahan hidup, tapi kisah tentang bagaimana cinta seorang ibu mampu mengalahkan badai yang begitu dahsyat. Karena kadang rumah bukan soal tempat, tapi tentang siapa yang masih kita perjuangkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.